Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa inni ushhidu nafsi wa khalqi anni qad ghafartu lahum." Aku bersaksi atas diriku dan seluruh makhluk-makhlukku bahwa aku telah mengampuni mereka. Walau kanat dzunubuhum adada ayyamid dahar wa adada ramli alij. Meskipun dosa-dosa mereka sebanyak hari-hari semenjak adanya dunia sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, hari yang ke-6 malam 7 dari bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk malam ini saya ingin membahas kajian Islam ilmiah tematik dengan tema agungnya pahala ibadah haji. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kita malam ini membahas tentang agungnya pahala ibadah haji. Hal ini berkaitan dengan kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, kemudian juga sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk optimisme, dan juga targhib, motivasi bagi kaum muslimin agar semangat untuk menunaikan ibadah haji, dan juga sebagai bentuk tafaul, yaitu sebagai bentuk optimisme sehingga kita bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Dan
haji hukumnya adalah fardu dari fardu Islam. Hukumnya adalah wajib dari kewajiban-kewajiban Islam bagi siapa yang mampu. Hal ini berdasarkan surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan manusia mempunyai kewajiban untuk Allah Subhanahu wa taala berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup untuk mengerjakannya. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan atas alam semesta. Adapun dalil dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bunyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Mendirikan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan dalil dari ijma' disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir di dalam kitab beliau Al-Ijma', wa ajma'u anna 'alal mar'i fi umrihi hajjatan wahidah, hajjatal Islam illa an yanzira nadharan fayajibu alaihi al-wafa'u bihi. Dan para ulama berijma', bersepakat bahwa atas seorang muslim selama umur hidupnya wajib mengerjakan ibadah haji 1 kali, yaitu haji Islam, kecuali bagi orang yang bernazar dengan sebuah nazar, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Dan hukum berhaji wajib dilakukan jika mampu dengan menyegerakannya saat sudah terkumpul syarat-syaratnya. Hukum berhaji wajib dilakukan dengan mengerjakannya saat sudah terkumpul syarat-syaratnya, dan berdosa seseorang mengakhirkannya jika sudah terkumpul syarat-syaratnya. Ini adalah madhab para ulama kebanyakan. Ini madhab Hambali. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Kemudian ini pendapatnya Imam Abu Yusuf dari sahabat Imam Abu Hanifah. Dan juga ini pendapat sebagian ulama generasi terakhir dari mazhab Maliki, dan dinukilkan juga pendapat Imam Malik akan hal ini. Dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa al-hajju yajibu 'alal fawr idza tahaqqaqa asy-syurut. Haji wajib dikerjakan dengan segera jika sudah terkumpul syarat-syaratnya. Dalilnya salah satunya adalah yaitu surat Ali Imran ayat 97 yang saya bacakan tadi. Wal amru 'alal fawr, dan perintah menunjukkan kepada harus disegerakan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abu Hurairah, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju." Wahai manusia, telah aku wajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah kalian. Wal aslu fil amri an yakuna 'alal fawr. Dan asal hukum dalam sebuah perintah hendaknya dikerjakan dengan segera. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marah di dalam peperangan Hudaybiyah ketika mereka diperintahkan untuk bertahallul karena tidak jadi menunaikan ibadah umrah, bertahallul, diperintahkan untuk bertahallul, dan mereka tabata'u, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menunda-nunda untuk bertahallul. Ini menunjukkan bahwa haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu dikerjakan dengan segera. Taib. Sekarang kita ingin sebutkan agungnya pahala ibadah haji. Sekali lagi kajian ini tujuannya adalah untuk juga ikut merasakan bagaimana besarnya pahala ibadah haji tersebut dan juga memotivasi kita agar banyak berdoa, banyak mengumpulkan uang untuk bisa menunaikan ibadah haji, baik itu haji besar atau haji kecil. Haji kecil yaitu umrah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama adalah agungnya pahala ibadah haji, yaitu orang yang berhaji ke Baitullah dan dia tidak melakukan rafath atau kefasikan, maka dia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya tanpa ada dosa. Yang berhaji dan tidak melaksanakan rafath atau kefasikan, maka dia pulang dari haji seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada dosa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man hajja al-baita falam yarfuth wa lam yasuk raja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang berhaji ke rumah ini lalu dia tidak melakukan rafath. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Innamar rafathu ma ruji'a bihin nisa." Sesungguhnya kata ar-rafath selalu dikembalikan dengan perempuan. Artinya kata ar-rafath identik dengan perempuan. Ka'annahu, kemudian Al-Azhari, seorang ahli bahasa Arab, mengatakan ar-rafathu kalimatun jami'atun likulli ma yuriduhu ar-rajulu minal marah. Sebuah ungkapan yang mencakup seluruh apa saja yang diinginkan oleh seorang lelaki dari perempuan. Siapa yang berhaji ke rumah ini dan dia tidak berlaku rafath, artinya apa saja yang diinginkan oleh laki-laki kepada perempuan. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ar-rafath adalah al-jima' wa kadzalika yahrumu ta'ati dawa'ih. Demikian pula hal-hal yang menghantarkan kepada syahwat, kepada jima', minal mubasyarah berupa pelukan, wa taqbil dan ciuman, wa nahwu dzalik dan semisalnya, wa kadzalika takallumu bihi bihadratin nisa. Demikian pula berbicara
tentangnya di hadapan para perempuan. Nah, ini yang berhaji harus memperhatikan hal ini agar mendapatkan agungnya pahala ibadah haji. Yang pertama, pulang dari ibadah haji seperti keluar dari rahim ibunya, maka dia berhaji tidak melakukan rafas, walam yafsuq, dan tidak berlaku fasik. Berlaku fasik, kefasikan asal artinya adalah al-khuruju anil istiqamah, keluar dari jalan istiqamah. Dan yang dimaksud dengan kefasikan di sini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jami'ul ma'asi, seluruh maksiat. Wa min dzalika al-wuqu'u fi mahdhuratil ihram was-sibab wasyatm. Termasuk di dalamnya adalah terperosok ke dalam larangan-larangan berihram, seperti memotong kuku, memotong rambut, memakai minyak wangi, memakai baju yang membentuk tubuh bagi laki-laki, kemudian menutup kepala, kemudian bersumbu, menikah, berburu binatang darat, dan macam-macam dari larangan-larangan ihram. Maka siapa yang berhaji ke Baitullah tidak berlaku rafas, tidak berlaku fasik. Fasik yang dimaksud adalah seluruh maksiat, termasuk di dalamnya larangan-larangan ihram. Kemudian mencaci, mencela, dan ini banyak terjadi saat haji. Ya, ini banyak terjadi saat haji. Wa ghairu dzalika min anwa'il ma'asi, dan lain-lainnya dari bermacam-macam maksiat. Siapa yang berhaji ke Baitullah dan dia tidak berlaku rafath, tidak berlaku kefasikan, maka dia pulang, maksudnya dari haji, sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Dia pulang sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Baik. Kemudian agungnya pahala ibadah haji yang kedua adalah tidak ada pahala yang paling cocok disediakan oleh Allah untuk haji mabrur kecuali surga. Tidak ada pahala yang disediakan oleh Allah untuk haji mabrur kecuali surga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada baginya pahala sama sekali kecuali surga. Tidak ada haji mabrur, tidak ada pahala sama sekali untuknya kecuali surga. Ketika dikatakan tidak ada kecuali, ini menunjukkan pengkhususan. Artinya pahala yang paling khusus disediakan untuk haji mabrur adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Fathul Bari, ulama Islam abad ke-10 Hijriah atau ke-9 Hijriah. Beliau menjelaskan tentang apa itu haji mabrur. Haji mabrur huwa alladhi la riya'a fihi wa la sum'ah. Haji yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Sum'ah adalah beramal ingin didengar agar dipuji.
walam yukhalituhu ismun wala ya'qubuhu ma'siyah. Dan haji yang tidak dicampuri di dalamnya satu dosa pun dan tidak diakhiri dengan satu maksiat pun. Ini yang disebut dengan haji mabrur. Wa huwal hajjul ladzi wuffiyat ahkamuhu wa waqa'a mawqi'an lima tuliba minal mukallaf 'ala al-wajhil akmal. Dialah haji yang sempurna, hukum-hukumnya dia sempurnakan dan mengerjakan ibadah haji sesuai apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dari seorang hamba yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah haji mabrur, dan tidak ada pahala haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agungnya ibadah haji yang ketiga adalah haji menghapuskan dosa-dosa sebelum berhaji. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Amr ibn As radhiyallahu an, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan di dalam hati Amr ibn As untuk masuk dalam agama Islam, beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menjulurkan tangan kanan beliau dan beliau mengatakan kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, ubsud yaminaka liubayi'ak. Wahai Rasulullah, julurkan tangan kananmu, aku ingin membaiat engkau. Maka Rasul SAW menjulurkan tangan, kemudian lalu Amr bin As radhiyallahu an, beliau menggenggam tangan tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malaka ya Amr? Ada apa engkau wahai Amr?" Kemudian Amr berkata, "Aradtu an ashtarit." Aku ingin untuk memberi syarat saat aku masuk dalam agama Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tashtaritu madza?" Apa syaratmu? Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, an yughfara li, agar dosa-dosaku diampuni dengan aku masuk Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam menghapuskan apa saja dosa-dosa sebelumnya, dan berhijrah menghapuskan apa saja dosa-dosa sebelumnya, dan berhaji menghapuskan apa saja dosa-dosa sebelumnya. Ini menunjukkan agungnya pahala ibadah haji yang ketiga, yaitu menghapuskan dosa-dosa sebelum berhaji. Maka hani'an liman yahuj, maka selamatlah, berbahagialah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Kemudian agungnya ibadah pahala haji, agungnya pahala ibadah haji yang keempat, bahwa haji menghapuskan dosa, haji menghapuskan dosa. Ini mungkin sama dengan yang ketiga ya, tetapi dengan dalil yang lain. Ya, anggap saja ini termasuk yang ketiga, tapi dengan dalil yang lain. Yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Selalulah ikuti haji dan umrah. Maksudnya kerjakan terus menerus haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena sesungguhnya kedua-duanya menghapuskan dosa dan kemiskinan. Ini yang sering saya katakan hari-hari ini, al-barakah ma'at ta'ah. Keberkahan bersama dengan
kemaksiatan. Keberkahan bersama dengan ketaatan. Lihat, haji yang memerlukan uang yang banyak, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, teruslah ulangi haji. Sesungguhnya dia menghilangkan kemiskinan. Ini susah dihitung dengan akal dan otak manusia. Dan begitulah keberkahan ketaatan. Tidak bisa seseorang menghitungnya dengan hitungan dagang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sil'atallahi ghaliyah." Sesungguhnya perdagangan dengan Allah itu mahal harganya. Perdagangan dengan Allah mahal harganya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, al-barakah ma'at ta'ah. Keberkahan bersama dengan ketaatan. Anak-anak kita sehat, istri-istri kita menurut, itu jangan dikira bukan hasil dari keberkahan suami yang saleh dan taat kepada Allah. Suami yang mengerjakan apa saja yang diperintahkan, menjauhi apa saja yang dilarang. Kebalikannya, anak-anak susah diatur, istri tidak menurut, itu jangan dikira adalah memang sebuah takdir yang seperti itu. Tetapi ada hubungannya dengan kesolehan bapak dan ketaatan suami. Inilah yang disebut dengan al-barakah ma'at ta'ah. Mungkin setengah lembar, 1 lembar bacaan Al-Quran dia di pagi hari setelah sholat subuh, sebelum membaca apapun, maka itu mendatangkan keberkahan, baik di dalam kesehatannya, rezekinya, kemudian ketenangan hatinya, kemudahan urusannya, dan seterusnya. Al-barakah ma'at ta'ah. Keberkahan beserta dengan ketaatan. Dan ini tidak bisa dihitung dengan hitungan dagang antar sesama manusia. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, termasuk dari agungnya pahala ibadah haji, terutama bagi perempuan, dia bagaikan jihad yang paling utama. Karena ibadah haji itu sulit, terutama bagi perempuan. Dengan cadarnya, dengan jilbabnya, dengan pakaiannya, berat untuk melaksanakan ibadah haji. Menjaga auratnya, berat bagi perempuan untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalal amal. Naral jihada afdalal amal. Afala nujahid." Wahai Rasulullah, kami melihat berjihad adalah amalan yang paling utama. Apakah kita tidak berjihad? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, tidak. Perempuan tidak ada jihad. Walakinna afdalal jihadi hajjun mabrur." Akan tetapi jihad yang paling afdal adalah haji yang mabrur. Kemarin saya baca, ini pelipur lara bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah beramal saleh di hari-hari ini paling agung di sisi Allah. Paling dicintai oleh Allah. Paling disucikan oleh Allah. Itu riwayatnya beda-beda. A'zamu indallah wala ahabba ilaih wala azka. Itu riwayatnya beda-beda.
beramal saleh di 10 hari pertama di sisi Allah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih agung di sisi Allah, lebih suci di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh di selainnya. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad, tidakkah jihad mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walal jihad, tidak juga pahala berjihad mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Taib. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarja min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan nyawanya dan dia tidak kembali dengan apapun. Artinya mati syahid di medan pertempuran. Nah, ada penjelasan para ulama, pelipur lara bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, beramal salehlah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal salehlah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dia mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Dan jihad dzirwatu sanamil Islam. Jihad adalah amalan paling tinggi dalam Islam. Mengalahkan haji. Jihad amalan paling tinggi dalam Islam, mengalahkan haji. Intinya beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa-bisa mengalahkan orang yang sedang mengamalkan, menunaikan ibadah haji. Maka jangan remehkan. Dan saya sering baca perkataan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ma'asi fil ashril awakhir min Dzulhijjah akbaru wa a'zamu maqtan 'indallah. Bermaksiat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih besar, lebih agung dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan beramal saleh di hari-hari yang lain. Nah, ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji, agungnya pahala ibadah haji yang kelima adalah orang yang berhaji adalah tamu undangan Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan tamu undangannya, setiap permintaannya akan dikabulkan. Orang yang berhaji wafdullah, tamu undangan Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menyia-nyiakan tamu undangannya. Setiap permintaannya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'a'tahum. Orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang berhaji dan orang yang berumrah adalah tamu undangan Allah. Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilannya. Kapan Allah memanggil kita untuk berhaji? Jawabannya adalah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk berhaji, maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh.
ketika ayat ini turun, ya, ketika ayat ini turun, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, bagaimana aku bisa memanggil mereka? Maka Rasul Allah Subhanahu wa taala, jadi bahasa Arabnya begini, ya Rabbi, kaifa uballighun nas wa sauti la yunaffidhuhum. Wahai Allah, Rabbku, bagaimana aku bisa menyampaikan kepada seluruh manusia, suaraku tidak sampai kepada mereka. Kata Allah, nadi wa alainal balagh. Serulah dan kami yang akan menyampaikan suaramu tersebut. Ini yang saya sebutkan tadi, al-barakah ma'at ta'ah. Keberkahan disertai dengan ketaatan. Jangan para remehkan keberkahan, ketaatan walau sedikit. Mungkin itu adalah keberkahan bagi keluarga kita di dunia dan di akhirat. Apapun kebaikan, jangan pernah remehkan kebaikan walau sedikit. Walaupun hanya menjaga masjid, membersihkan kotoran yang kotor di masjid, maka kalau manusia tidak mengetahuinya, innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Mungkin manusia tidak tahu dan tidak perlu manusia tahu. Tetapi Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu dan Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan. Dan disitulah beratnya keikhlasan seseorang. Tapi jangan pernah remehkan ketaatan, walau sedikit. Walau dianggap remeh oleh manusia. Mungkin itu adalah keberkahan dalam hidup kita. Segala urusan lancar, anak-anak mudah diatur, istri tidak suka bemamai, kita nasihati sepatah kata, sidin menyambati 100 kata. Ya. Kemudian hari penuh dengan ketenangan, nyaman, senang, bahagia. Itu hasil dari ibadah. Itu hasil dari sholat qabliyah sebelum subuh. Itu hasil sholat subuh berjamaah di masjid. Itu hasil zikir pagi. Dan macam-macam dari ibadah-ibadah yang kadang-kadang sebagian orang yang sudah mengaji maka malas mengerjakannya. Merasa dianggap itu sudah biasa. Nah, kemudian ahibati fillah, da'ahum fa'ajabu. Ya. Mereka dipanggil oleh Allah, maka mereka memenuhi panggilan Allah. Wa sa'aluhu fa'a'tahum. Dan mereka memohon kepada Allah, maka Allah kabulkan permohonan mereka. Mereka memohon kepada Allah, maka Allah kabulkan permohonan mereka. Sudah azan? Baik. Itu yang kelima, betul? Yang kelima. Yang keenam sekarang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam amalan orang yang menunaikan ibadah haji ada pahala-pahala yang tidak didapat kecuali oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Tidak didapat kecuali oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Di antaranya adalah bertalbiyah. Kita sekarang bertalbiyah, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah jika kita sekarang bertalbiyah. Karena talbiyah hanya ibadah dilakukan saat berihram, saat berniat menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan keutamaan bertalbiyah di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kabbara mukabbirun." Tidak ada orang yang bertakbir dengan satu takbir, wa ahalla muhillun illa busyir. Dan tidak ada orang yang bertalbiyah dengan satu kali talbiyah kecuali
dia diberikan kabar gembira. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bil jannah, apakah diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya. Setiap satu kali talbiyah diganjar surga, pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dilakukan. Sekarang yang bertalbiyah sampai bebuihan muntung tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah hanya bisa diucapkan saat seorang berihram. Talbiyah hanya bisa diucapkan dalam rangka ibadah kecuali saat orang berihram, berniat menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan sangat ironi di zaman sekarang, karena fasilitas nyaman, kadang-kadang berhaji langsung dari Indonesia ke Mekah misalkan, di kloter terakhir, di pesawat guring sampai Mekah. Ya, tidak ada talbiyahnya. Dan ini sangat disayangkan. Begitu juga yang berumrah atau berhaji dari Madinah misalkan. Pakai bus, mobil, dari kota Madinah, Dzulhulaifah, miqatnya Dzulhulaifah, sampai Mekah 5 jam. 5 jam. Itu talbiyahnya mungkin 5 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah. Guring. Mun kada guring main handphone. Ya. Guring sampai Mekah. Padahal satu kali talbiyah itu mahal dan tidak bisa dikerjakan kecuali orang yang sedang berihram. Makanya saya kalau lagi berumrah atau berhaji itu tidak ada urusan guring. Mik di bis harus ada yang bertalbiyah. Kalau ulun uyuh, ulun hendak guring, ulun kasih ke higa agar talbiyah. Karena kebiasaan, ya 5 jam sayang kita tidak bertalbiyah. Nah, ini salah satu keutamaan yang agung dari talbiyah. Dan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sedang berihram. Ya, kita lanjutkan. Tadi hadisnya berbunyi ma ahalla muhillun qattu illa busyir wala kabbara mukabbirun qattu illa busyir. Qila bil jannah qala na'am. Tidak ada orang yang bertalbiyah dengan satu kali talbiyah kecuali diberikan kabar gembira. Tidak ada orang yang bertakbir dengan satu kali takbir kecuali diberikan kabar gembira. Beliau ditanya, apakah diberikan kabar gembira dengan surga? Maka beliau menjawab, na'am, iya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan bertalbiyah. Dan tidak ada yang bisa melakukan talbiyah kecuali saat berihram haji atau umrah. Kemudian juga keutamaan bertalbiyah di antaranya, dan ini berarti termasuk keutamaan berhaji, adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madar hatta tanqati'ul ardu min hahuna wa hahuna." Tidaklah seorang muslim bertalbiyah kecuali akan bertalbiyah samping kanannya, samping kirinya, berupa batu, pohon, rumah, sampai akhir dunia. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertalbiyah. Kemudian keutamaan haji dilihat dari berwukuf di Arafah. Keutamaan haji dilihat dari berwukuf di Arafah. Berbagai macam keutamaan dan agungnya pahala ibadah haji dari wukuf di Arafah. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala
membanggakan para jamaah haji di hadapan para malaikat saat berwukuf di Arafah. Membanggakan para jamaah haji di hadapan para malaikat saat berwukuf di Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Fayaqulu ma arada haula." Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan di dalam hari tersebut hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian membanggakan orang-orang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Ma arada haula." Apa yang mereka inginkan. Maksudnya, apa saja yang mereka inginkan, aku pasti mengabulkannya. Ini termasuk daripada keutamaan dari hari Arafah dan berwukuf di Arafah yang tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian juga keutamaan berwukuf di Arafah, yaitu berdoa saat berwukuf di Arafah adalah sebaik-baik doa. Berdoa saat berwukuf di Arafah adalah sebaik-baik doa. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Doa paling terbaik adalah berdoa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan yang terbaik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan bahwa keutamaan berhaji dilihat dari hari Arafah. Karena sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a, berdoa pada hari Arafah, apa hukumnya bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Apakah kita disyariatkan untuk berdoa juga pada hari Arafah? Maka mari kita lihat berbagai macam perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan berdoa pada hari Arafah. Apakah khusus bagi orang yang sedang berwukuf di Arafah ataukah umum untuk setiap orang yang ada pada hari Arafah? Artinya keistimewaan tersebut berkaitan dengan tempat Arafahnya atau berkaitan dengan hari Arafahnya, tanggal 9 Zulhijjah. Paham ya? Baik. Maka wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah, yaitu berdoa pada hari Arafah umum, baik yang menunaikan ibadah haji terutama itu, dan juga yang tidak menunaikan ibadah haji. Saya bacakan perkataan dari kitab Al-Mughni, salah satu kitab rujukan dalam mazhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, qala Al-Qadhi berkata, wala ba'sa bit-ta'rif ya'shiyata Arafah bil amsar, ay bi ghairi Arafah. Tidak mengapa melakukan ta'rif. Ta'rif itu artinya adalah berdoa pada hari Arafah,
di masjid-masjid. Pada siang hari Arafah di masjid-masjid manapun di dunia. Al-Athram, ulama dari mazhab Hambali dan muridnya Imam Ahmad, berkata, Sa'altu Aba Abdillah ay al-Imam Ahmad. Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah Imam Ahmad. Anit ta'rifi fil amsar yajtami'una fil masajid yawma Arafah. Yaitu untuk melakukan ta'rif, berkumpul-kumpul di masjid pada hari Arafah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, Arju an la yakuna bihi ba's qad fa'alahu ghairu ahad. Aku berharap perbuatan itu tidak mengapa. Tidak sedikit dari ulama yang mengerjakannya. Wa rawal Athram anil Hasan qala awwalu man arrafa bil Basrati Ibnu Abbas rahimahullah. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, yang pertama kali melakukan ta'rif beribadah di masjid pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di kota Basrah. Di kota Basrah. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, awwalu man fa'alahu Ibnu Abbas wa Amr bin Huraith. Yang pertama kali mengerjakan dari ta'rif tersebut adalah Abdullah bin Abbas dan juga Amr bin Huraith. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi Imam Ahmad berkata, la ba'sa bihi, tidak mengapa itu dilakukan. Innama huwa du'a wa zikrullah. Sesungguhnya dia hanya sebatas doa dan berzikir kepada Allah. Lalu beliau ditanya, taf'aluhu anta? Apakah engkau mengerjakannya? Nah, qala ama ana fala. Adapun saya tidak mengerjakannya. Artinya beliau membolehkan, tetapi beliau sendiri tidak mengerjakannya. Beliau membolehkan, tapi beliau sendiri tidak mengerjakannya. Wa ruya an Yahya bin Ma'in annahu hadara ma'an nas 'ashiyata Arafah. Dan diriwayatkan bahwa Imam Yahya bin Ma'in, seorang ulama ahli hadis, bahwa beliau hadir bersama orang-orang di masjid saat tidak menunaikan ibadah haji pada siang hari Arafah. Pada siang hari Arafah. Nah, nanti dalam permasalahan ini ada permasalahan lain. Kalau pian jeli, ulun akan jawab pertanyaan pian. Dalam permasalahan ini ada permasalahan lain. Kalau pian betakun karena pian jeli, ulun akan jawab pertanyaan pian. Tapi kalau seandainya kada jeli, berarti kada ada pertanyaan. Berarti kada usah dijawab. Pahamlah? Ya. Dalam permasalahan ini ada permasalahan. Kalau pian jeli dan pian bertakun, ulun akan jawab. Tapi kalau pian kada jeli, berarti kada bertakun, kada dijawab. Berarti kada usah dijelaskan. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, masih tentang wukuf di Arafah. Ini hadis. Entah mengapa kalau saya sebutkan hadis ini saya tuh terenyuh dan merasa rugi kalau tidak berhaji di setiap tahunnya. Dan alhamdulillah Allah bertakdir selama hampir 13 tahun, ya 13 tahun saya di Arab Saudi setiap tahun berhaji. Makanya kadang-kadang sampai di Indonesia dari mulai 2013 sampai sekarang baru sekali menunaikan ibadah haji. Salah satu hadis yang selalu terngiang-ngiang dan selalu saya ucapkan kalau sedang berwukuf di Arafah di hadapan para jamaah, selalu saya ucapkan hadis-hadis ini. Hadisnya ini keistimewaan berwukuf di Arafah, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang wukuf di Arafah. Tidak ada pahala yang mendapatkan pahala ini kecuali orang yang berwukuf di Arafah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa amma wuqufuka 'ashiyata Arafah. Adapun wukufmu saat di siang hari Arafah. Fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya. Maka Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bikumul malaikah. Maka Allah membanggakan kalian, wahai orang-orang yang berwukuf di Arafah, di hadapan para malaikat. Wa yaqul, dan Allah berfirman, ibadi ja'uni syu'than. Hamba-hambaku telah mendatangiku dalam keadaan lusuh penuh dengan debu. Min kulli fajjin amik. Dari seluruh penjuru dunia yang sangat jauh. Yarjuna rahmati. Mereka berharap rahmatku. Falau kanat dzunubukum ka'adadir raml. Jikalau dosa-dosa kalian sejumlah pasir-pasir, au kaqataril matar, atau sejumlah rintikan hujan, au kazabadil bahar, atau sebanyak buih di lautan, la ghafartuha. Sungguh aku telah ampuni. Subhanallah. Tidak ada pahala yang lebih besar seperti ini. Afidhu ibadi maghfiran lakum wa liman syafa'tum lah. Pulanglah kalian keluar dari Arafah, melakukan tawaf ifadah sana di Mekah, dalam keadaan kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian. Dan doa-doa yang kalian sampaikan dikabulkan untuk kalian. Waliman syafa'atum lah. Maksudnya liman syafa'atum lah, bagi siapa saja yang kalian berikan syafaat untuknya. Syafaat itu kan prosesnya, si fulan berdoa kepada Allah agar ini diampuni. Apa saja yang kalian doakan untuk orang-orang yang kalian doakan, dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, itu hadis. Hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dan dihassankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma wuqufuka bi Arafah. Adapun wukufun di Arafah, fa inna Allah azza wa jalla yaqulu li malaikatihi. Allah berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikati ma jaa bi ibadi. Wahai para malaikatku, apa yang menyebabkan hamba-hambaku datang? Qalu ja'u yaktasibuna ridwanaka wal jannah. Para malaikat menjawab, mereka mendatangi engkau, memohon kepada engkau ridhamu dan surga. Fayaqulullah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, fa inni ushhidu nafsi wa khalqi anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksi atas diriku dan seluruh makhluk-makhlukku bahwa aku telah mengampuni mereka. Walau kanat dzunubuhum adada ayyamid dahar wa adada ramli alij. Meskipun dosa-dosa mereka sebanyak hari-hari semenjak adanya dunia sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Apa ini? Ibadah apa ini? Agungnya pahala ibadah haji. Dan meskipun dosa-dosa mereka berjumlah pasir-pasir alij. Pasir alij kata para ulama rahimahumullah ta'ala, yaitu maksudnya jibalun mutawasilah yattasilu a'laha biddahna. Gunung-gunung yang bertumpuk-tumpuk dan bersambung-sambung. Disebutkan itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia
yattasi'u ittisa'an katsiran. Karena saking luasnya gunung tersebut, bersambung-sambung. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain lagi berkaitan dengan wukuf di Arafah. Ini hadis agung, subhanallah. Terutama yang banyak dosa terhadap orang lain. Banyak tanggungan ghibah, banyak tanggungan mencaci, menghina orang lain. Lihat hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafat. Wa qad kadat asy-syamsu an ta'ub. Dan matahari hampir tenggelam. Sudah berdoa, lama beliau berdoa di atas onta, di sebuah bongkah batu yang besar, di atas gunung Arafah, gunung Rahmah. Kemudian beliau berdoa, hampir saja matahari terbenam. Lalu beliau berkata, ya Bilal, ansit liyan nas. Wahai Bilal, perintahkan manusia untuk diam mendengarkanku. Faqama Bilalun, lalu bangunlah Bilal. Faqala ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ansatan nas. Lalu beliau berkata, dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang pun diam. Faqal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'syaran nas, wahai manusia sekalian, atani Jibrilu alaihi salamu anifan. Tadi mendatangiku Jibril alaihi salam. Fa'aqra'ani min Rabbi as-salam. Dia membawakan kepadaku salam dari Rabbku. Waqal, dan Jibril berkata, innallaha azza wa jalla ghafara li ahli Arafat. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah. Wa ahlil masy'ar, dan orang-orang yang berwukuf di Masy'aril Haram. Dan lihat, wa dhamina anhumut tabi'at. Dan Allah menjamin atas orang-orang yang berwukuf di Arafat at-tabi'at, dosa-dosa yang ada antara dia dengan orang lain. Tanggungan-tanggungan yang ada antara dia dengan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan menjaminnya, diampuni dosa-dosanya. Para ikhwah, tidak ada hutang itu tidak bisa bayar dengan istighfar. Ghibah tidak bisa dibayar dengan istighfar. Tanggungan terhadap orang lain tidak bisa dibayar dengan istighfar. Dibayarnya dengan membayar atau minta halal. Tapi dengan berhaji, berwukuf di Arafah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dhamina anhumut tabi'at, menjamin atas orang-orang yang berwukuf di Arafat untuk diampuni dosa-dosanya yang dia tanggung antara dia dengan manusia lainnya. Subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung paham dan bertanya, ya Rasulullah, hadza lana khasah. Wahai Rasulullah, apakah ini untuk kita secara khusus? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza lakum wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah. Ini pahala untuk kalian dan untuk siapa saja yang datang setelah kalian sampai hari kiamat. Berapa banyak dosa-dosa kita kepada manusia. Ghibah kita, mencaci kita, mencela kita. Hutang yang kita tidak sadar mungkin.
mengambil harta orang lain tidak sadar mungkin. Dengan wukuf di Arafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhamina anhumut tabi'at." Allah menjamin atas mereka yang mempunyai tanggungan dengan manusia, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Katsura khairullah wa tab." Sungguh kebaikan Allah sangat banyak. Sungguh Allah sangat baik. Dan tidak didapat ini kecuali orang-orang yang berhaji. Itu yang kadang-kadang membuat kita iri, ghibtah kepada orang-orang yang tahun ini dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji dengan segala macam kesulitan yang mereka dapati. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwukuf di Arafat. Kemudian ahibati fillah, hafanillahu iyyakum. Saat menunaikan ibadah haji, ada amalan-amalan juga selain bertalbiyah, wukuf di Arafah, amalan-amalan yang tidak bisa diamalkan kecuali saat menunaikan ibadah haji atau umrah dan pahalanya besar. Di antaranya yaitu mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Dan untuk saat-saat ini menyedihkan. Saya umrah terakhir sedih, tidak bisa duduk di piringan Ka'bah kecuali orang-orang yang berbaju ihram, sedangkan kita tidak boleh berdusta. Bagi yang sudah berumrah, maka jika ingin tawaf maka dia di lantai 1. Tidak boleh di piringan Ka'bah kecuali dia berkain ihram. Maka sedih ketika kita tidak bisa mengusap Hajar Aswad, Rukun Yamani, karena pahalanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna istilamahuma yahuttul khataya." Sesungguhnya mengusap Rukun Hajar Aswad dan Rukun Yamani menghapuskan dosa-dosa. Kemudian tawaf di Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa usbu'an yuhsihi wa shalla raka'atain kana ka'addi raqabah." Siapa yang tawaf 7 putaran, dia benar-benar hitung tidak salah hitungannya. Dan sholat 2 rakaat setelah tawaf, maka pahalanya senilai dengan memerdekakan budak. Apa keistimewaan memerdekakan budak? Ruas-ruas tulang kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah sebagaimana kita memerdekakan budak. Tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat setelahnya berpahala memerdekakan budak. Ini tidak didapat kecuali orang-orang yang bisa tawaf di Baitullah. Jadi benar-benar dia wafdullah. Dia adalah tamu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak keliru kalau orang mengatakan saya belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sudah dipanggil ente. Ya, tetapi belum memenuhi panggilannya. Kemudian juga saat tawaf kita akan melangkahkan kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma rafa'a rajulun qadaman wala wada'aha illa kutiba lahu 10 hasanat." Tidaklah seorang lelaki mengangkat telapak kaki dan meletakkannya kecuali dituliskan untuknya 10 kebaikan. Wa hutta anhu 10 sayyi'at, dan dihapuskan darinya 10 dosa.
wa rufi'a lahu 10 darajat, dan diangkat untuknya 10 derajat. Tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang tawaf. Kemudian juga salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 salat. Satu kali salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dan berapa kali orang yang berhaji salat di Baitullah. Satu kali salat senilai dengan 100.000 salat. 100.000 salat itu hitungannya gimana? Begini. Kita ini salat sehari semalam 5 kali. Anggap 5 kali ya, yang wajib. Berarti kalau sebulan kali 30. 150 salat. Ini berapa? 100.000 salat. Yang pintar matematik coba hitung. Ulun matematik 5 semalam. 5 kali salat. Kemudian kalau sebulan 150 salat. Ini nilainya satu kali salat sama dengan 100.000 salat di masjid-masjid lain. Berapa tahun? Tahulah menghitungnya. Biar tahulah menghitungnya. Berapa? Berapa tahun itu? Berapa tahun? 55 tahun. Satu sholat seperti orang sholat 55 tahun 6 bulan 12 hari. Satu sholat. Dengan begitu bakhil untuk berhaji berumrah. Sudah dijamin orang berhaji, sekarang haji furoda main, sekarang haji mujamalah lagi rame lagi, lebih mahal lagi. Ya. Ngapain? Diandak duit pian ratusan juta di dalam box itu. Setiap pagi dilihati, andak di haji. 55 tahun 6 bulan 12 hari kalau tidak salah. Orang satu kali sholat di Masjidil Haram. Ini namanya umur kedua. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis pahala amalan kalian dan bekas dari amalan kalian. Umur kedua terus panjang. Mungkin umurnya cuma 60-70 tapi pahalanya ribuan tahun. Dengan cara yang seperti ini. Itu kalau satu sholat. Dan sholat yang dimaksud oleh para ulama bukan hanya sholat wajib. Sholat apapun. Di Masjidil Haram hampir setiap sholat ada sholat jenazah. Hampir setiap sholat ada sholat jenazah. Sholatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram. Wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu. Sholat di Masjidil Haram lebih afdal dibandingkan 100.000 sholat di masjid-masjid selainnya. Dan sholatun itu adalah kata nakirah yang belum ditentukan sholatnya apa. Makanya para ulama mengatakan ini masuk sholat wajib dan sholat sunnah dengan segala macam jenisnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ulun pian diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, termasuk dari keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji adalah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi tentang Hajar Aswad. Dia akan menjadi saksi pemberat pahala atas orang yang mengusapnya dengan kebenaran. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Hajar Aswad. Wallahi la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah. Demi Allah, ini sumpah.
Sumpah tidak diucapkan kecuali untuk menekankan pembicaraan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengutusnya pada hari kiamat. Lahu ainan yubsiru bihima. Hajar Aswad tersebut mempunyai dua mata yang dengannya dia melihat. Walisanun yantiqu bih, dan lisan yang dengannya dia berbicara. Yashhadu ala man istalamahu bihaq. Dia akan bersaksi di hadapan Allah bagi siapa yang mengusapnya dengan kebenaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis tentang Hajar Aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Nazal al-hajarul aswad minal jannah, ashaddu bayadan minal thalj, fasawwadathu khataya bani Adam." Hajar Aswad turun dari surga, warnanya lebih putih daripada es. Lalu kesalahan-kesalahan manusia yang mengusapnya menghitamkannya. Ini yang saya sebutkan tadi, kaedahnya. Al-barakah ma'at-ta'ah. Keberkahan beserta dengan ketaatan. Wal khasarah ma'al ma'siyah. Dan kesialan, kerugian, kemalangan beserta dengan kemaksiatan. Pernah gak orang pian lihat orang ada apa-apa tidak beres hidupnya dari mulai pagi sampai sore, nak bamai aja, maka bisa dikhawatirkan malam harinya bermaksiat kepada Allah. Malam harinya bermaksiat, dosa sendirian, melihat acil-acil bergoyang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, itu kiranya cukup. Sebenarnya masih banyak yang lain, akan tetapi insyaallah yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita beridul adha hari Minggu, tapi kita terlanjur ikut kurban dekat rumah hari Sabtu. Apakah itu masih dianggap kurban atau gimana? Jazakallahu khairan pencerahannya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini permasalahan harus didudukkan dalam berbagai macam perkara. Yang pertama adalah pendapat yang dikuatkan. Kalau saya katakan dikuatkan bukan berarti yang saya yang menguatkan, tetapi para ulama. Ini adalah ta'adduban, karena saya tidak pantas untuk menguatkan, tetapi kita mengikuti pendapat para ulama. Pendapat yang dikuatkan adalah likulli baladin ru'yatuh. Setiap negara mempunyai penglihatannya masing-masing. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Quraib rahimahullah diutus oleh sahabat Nabi Ummul Fadl bintil Harith dari kota Madinah ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam beliau memasuki bulan Ramadan pada malam Jumat, dan beliau melihat hilal sendiri, dan juga orang-orang di negeri Syam melihat hilal bulan Ramadan pada malam Jumat. Akhirnya orang-orang berpuasa di negeri Syam, dan Muawiyah Amirul Mukminin pada waktu itu juga berpuasa. Di akhir bulan Ramadan beliau pulang ke kota Madinah. Kemudian bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, "Mata ra'aital hilal?" Kapan kalian melihat hilal di negeri Syam? Kemudian Quraib rahimahullah berkata, "Lailatul Jum'ah." Malam Jumat. "Anta ra'aitahu?" Apakah engkau melihat sendiri hilal tersebut? "Na'am, ra'aituhu wa ra'ahu an-nas. Wa sama Muawiyah wa sama an-nas." Iya, aku melihat sendiri dan orang-orang pun melihat. Dan akhirnya orang-orang berpuasa dan Muawiyah radhiyallahu anhu pun berpuasa. Malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Bal nahnu ra'aina lailatas sabt." Tetapi kita di kota Madinah melihatnya malam Sabtu.
wala nazalu nasumu au hatta nukmila 30 au narahu. Dan kita masih saja berpuasa sampai kita menyempurnakan 30 hari atau kita melihat hilal. Quraib bertanya kepada Abdullah bin Abbas, awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih? Tidakkah cukup kita mencukupkan dengan penglihatan Muawiyah di negeri Syam dan puasa Muawiyah? Tidakkah kita cukup mengikuti beliau? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, la, hakadha amarana Rasulullah SAW. Tidak, demikianlah yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kami. Ini menunjukkan setiap tempat mempunyai penglihatan masing-masing. Itu satu. Yang kedua, wallahu alam, pendapat yang dikuatkan, hari Arafah erat kaitannya dengan hari, bukan dengan tempat. Hal ini berdasarkan al-Islam dinun yusr. Islam itu agama yang mudah. Dan Islam agama yang universal, bisa diamalkan di penjuru dunia manapun. Zaman dahulu orang-orang berhaji ataupun beridul adha, berpuasa hari Arafah karena tanggal 9 Dzulhijjah. Karena waktu itu tidak mudah untuk mendapatkan informasi kapan di Mekah tanggal 1 Dzulhijjah, kapan di Mekah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Dan Islam bisa diamalkan kapanpun dan dimanapun. Sekarang saja kita tahu bedanya. Dahulu sebelum adanya alat komunikasi dan tukar informasi yang sangat mudah dan canggih di zaman sekarang, maka seseorang berpuasa hari Arafah sesuai dengan penglihatan di daerahnya masing-masing. Maka berpuasalah hari Arafah dan beridul adha, hari raya kurban, sesuai dengan negaranya masing-masing. Wallahu a'lam. Kemudian saya sering menyebutkan perkataan Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya termasuk daripada samahatul Islam, kemudahan agama Islam, yaitu beribadah yang sifatnya berjamaah dan disyariatkan untuk berjamaah, hendaknya mengikuti kaum muslimin dan ketetapan kaum muslimin pada jamaah tersebut. Kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Agama ditetapkan bahwa tanggal 9 Dzulhijjah adalah bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022. Dengan mengikuti itu, maka terjadilah kesatuan kaum muslimin di dalam ibadah yang disyariatkan untuk berjamaah, bersatu padu. Seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, masuk puasa bulan Ramadan, dan yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itulah, bagi siapa yang ingin berkurban dan dia berada di Indonesia, lihat bahasa-bahasanya. Bagi siapa yang ingin berkurban dan dia berada di Indonesia, maka wallahu alam, tidak sah berkurban sebelum berhari raya dengan keputusan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama di negeri ini. Jika dia berhari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Ada sebagian orang yang berpendapat tanggal 8 Juli
saya akan berpuasa hari Arafah karena bertepatan dengan Arab Saudi wukuf di Arafah. Kemudian ikut hari rayanya tanggal 10 Juli. Ini sejarah Islam tidak pernah ada seperti itu. Ya, tidak pernah ada seperti itu. Bagi siapa yang memilih dia ikut dengan Arab Saudi, maka itu hak dia. Dan siapa yang berkurban pada tanggal 9 Juli pada tahun ini 2022, karena dia bertepatan hari rayanya dengan Arab Saudi 9 Juli 2022, maka itu hak dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima. Tetapi siapa yang berhari raya tanggal 10 Juli, maka tidak sah kurbannya kecuali setelah mengerjakan sholat Idul Adha tanggal 10 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Burdah bin Niyar bahwa Rasulullah SAW diadui oleh Abu Burdah bin Niyar bahwa saya ingin hewan kurban saya dibagikan pertama kali di hadapan para kerabat, para tetangga. Maka saya menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tilka syatu syatul lahm. Itu adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Bahkan dalam riwayat yang lain, falyu'id makanahu ukhra. Maka gantilah hewan tersebut dengan hewan yang lain. Menunjukkan bahwa tidak sah berkurban jika dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Wallahu a'lam. Bolehkah kita tidak mendaftar haji reguler karena terlalu lama dan berharap dan mengusahakan untuk bisa haji furoda walaupun belum mampu dalam biaya? Boleh, silahkan, tidak mengapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Apa hukumnya wanita berhaji dan umrah tanpa diiringi mahram yang asli? Adakah mahram yang palsu? Barakallahu fiikum wa fiik barak. Maka jawabannya adalah permasalahan ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa wajib bagi perempuan muslimah berhaji atau berumrah ditemani oleh mahramnya. Ditemani oleh mahramnya. Dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafir mar'ah illa wa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Laki-laki bangun kemudian berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, istriku ingin berhaji dan aku terdaftar pada peperangan ini. Apa yang harus aku lakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, intaliq fa hujja ma'a imratik. Pergi engkau berhaji, temani istrimu. Menunjukkan bahwa wajib berhaji bagi wanita muslimah diiringi oleh mahramnya. Di sana ada pendapat ulama mazhab yang berpendapat bahwa jika hajinya haji wajib, ingat ya, hajinya haji wajib, umrahnya umrah wajibah, dan ditemani oleh teman yang menjaga keamanannya, maka diperbolehkan. Dalil mereka adalah para ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman, berhaji sebagian besar mereka tanpa mahram. Sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi Allah alam, kita lebih condong kepada yang dikuatkan wanita muslimah wajib berhaji dengan mahramnya yang asli pakai sad.
Adakah tanda khusus orang yang umrah atau hajinya mabrur? Jawabannya tidak ada. Semua amalan tidak ada yang mengetahuinya diterima atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan orang yang beribadah pada Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar atau tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hanya tanda Lailatul Qadar yang ada. Adapun orangnya dapat Lailatul Qadar tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah dahulu ada cahaya putih dari langit, kemudian masuk ke bubungan rumah, masuk ke dalam tubuh manusia, isuk-isuknya sidin jadi tabib, tukang ramal, maka ini dusta. Motivasi kepada saya agar lebih bersemangat ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jawabannya adalah ingat saja bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 10 hari yang beramal saleh di dalamnya lebih agung dibandingkan berjihad di jalan Allah. Niscaya kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Terutama minimal takbir. Di mobil, di rumah, setel ini. Masjid, setel, boleh. Ya, boleh, setel. Setel rekamannya, boleh. Setel antara maghrib isya, setel kalau nggak ada kajian, boleh. Sebarkan. Para sahabat, saya bisa membuktikan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka pergi ke pasar, tidak pergi ke pasar kecuali untuk ngajak orang takbir. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bertakbir di mobil, setelah takbir. Ikuti setelan takbir tersebut, boleh itu. Boleh, tidak mengapa, boleh di rumah. Ya, bertakbir. Setel di masjid-masjid sore-sore sebelum azan maghrib, setel. Boleh itu, tidak mengapa. Mbak aduin. Setel takbiran, boleh itu, boleh. Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajak kaum muslimin bertakbir. Asal jangan mengganggu yang sedang sakit ataupun anak kecil, dilihat waktunya. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita ingin pergi berhaji maka kita wajib melunasi hutang-hutang kita terlebih dahulu? Maka jawabannya melunasi hutang lebih utama dibandingkan menunaikan ibadah haji dalam skala prioritas. Tetapi jika menunaikan ibadah haji dan hutang kena kawa di sahur, kita menyicilnya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apabila kita meninggal ketika berhaji maka dihitung pahala syahid, apakah demikian? Maka jawabannya saya belum tahu dalilnya. Tetapi dia ketika meninggal saat menunaikan ibadah haji maka tidak boleh, kalau sedang berihram tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, karena nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mulabbiya, dalam keadaan dia bertalbiyah. Allahu a'lam. Apakah benar orang-orang yang diizinkan berhaji oleh Allah adalah tanda Allah meridainya? Tidak mesti. Kalau hajinya dari duit menyuntan, ya, sebagian ulama mengatakan tidak sah hajinya. Ya, tidak mesti. Kapan kita berdoa di Arafah? Mengikuti pemerintah atau Arab Saudi? Maka jawabannya sudah saya jawab tadi di awal, ya. Wallahu a'lam. Seseorang berhaji tamattu, dia menyembelih hadiunya sebelum hari nahar. Apakah hajinya sah ataukah dia wajib untuk menyembelih lagi pada hari nahar? Maka menyembelih hewan hadiu untuk tamattu wajib dilakukan setelah dia melempar jumratul aqabah pada hari nahar. Pada saat itu baru disyariatkan dia untuk menyembelih hewan hadiu. Sebelum itu maka wallahu alam tidak diperbolehkan. Dan jika masih ragu, karena biasanya kan gitu kolektif, ayo satu kloter kumpulin kepada pemimpinnya, kemudian uangnya diberikan, kemudian ternyata disembelihnya sebelum berhaji malahan, sebelum berhaji, maka ini tidak diperbolehkan. Dan wallahu alam itu hadiunya tidak sah, harus diganti dengan yang lain. Ini yang bisa sampaikan, mohon maaf terlalu panjang. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.